Kamu ngerasa diri kamu itu bodoh, ngerasa bodoh dari teman-teman di bangku sekolah dulu. Tenang, ini nggak buruk. Dan saya nggak terima kalau kamu dibilang bodoh. Bisa aja saat kamu dapat nilai jelek di pelajaran matematika, tetapi justru kamu malah dapat nilai bagus di pelajaran lainnya. Jadi di sini kita akan bahas kenapa orang bodoh, dalam tanda kutip, bisa lebih sukses dari orang pintar. Disclaimer, saya nggak membuat perbandingan ekstrim tentang mana yang lebih pintar dan mana yang bodoh. Nomor 1, punya mimpi yang besar. Orang pintar biasanya akan memilih impian yang realistis, yang sesuai aja dan nggak terlalu tinggi. Intinya sesuai dengan kepercayaan diri mereka. Dan orang bodoh pasti selalu punya mimpi yang besar, mimpi yang terkadang bikin orang geleng kepala. Dan percaya nggak percaya, banyak orang yang punya mimpi besar itu percaya dirinya juga besar. Kalau mimpinya besar, pasti effortnya juga besar, maka harus bekerja lebih keras lagi. Lain halnya orang pintar, mereka memilih impian yang realistis tujuannya supaya mereka bisa bekerja lebih sedikit. Jadi saran saya, coba untuk punya impian yang lebih besar. Nggak peduli kamu itu bodoh atau pintar. Dan kalau kamu pintar, kenapa kamu nggak mau bermimpi yang besar? Toh kamu kan itu pintar. Kamu punya banyak strategi. Yang kamu perlukan cuma harus berani aja. Ini sebenarnya bukan masalah pintar dan bodoh, tetapi masalah percaya diri dan nggak takut tantangan. Yang kedua, keterampilan khusus. Orang yang pintar cenderung menguasai banyak hal yang berbau teoritis, tapi belum tentu punya keterampilan yang taktis atau praktis. Orang pintar memiliki banyak keterampilan, tetapi belum tentu mereka ini punya keterampilan yang khusus. Misal, kalau orang pintar itu punya keterampilan seperti menulis, menggambar, menyanyi sekaligus, tapi sayangnya dari banyak keterampilan yang mereka kuasai, mereka tidak punya keahlian yang benar-benar ahli dalam satu bidang itu, alias tidak ada yang jadi masternya. Satu contoh lagi, bagi orang yang punya keahlian khusus, alias master of one. Misal, kamu bekerja di bidang otomotif, ya kamu hanya fokus aja di bidang otomotif itu aja. Mungkin kamu nggak akan ahli di bidang lainnya, tapi kelebihannya, kamu itu memang benar-benar master dalam satu bidang itu. Kamu totalitas dalam satu bidang itu aja. Jadi saran saya, kamu boleh kuasai semua bidang yang kamu suka, tetapi jangan terjebak, jangan keasikan. Jadi cari skill yang menurutmu pas, tujuannya supaya kamu memilih mana yang akan kamu jadikan keterampilan khusus untuk kamu kuasai sepenuhnya, alias spesialis. Nomor 3, percaya diri yang tinggi. Mungkin ini juga menjadi alasan mengapa orang tingkat kecerdasannya rendah punya peluang lebih sukses dari orang pintar. Orang yang tingkat kecerdasannya rendah punya rasa percaya diri yang luar biasa tinggi, nggak terlalu peduli dengan perkataan orang lain, karena mereka ini percaya bahwa apa yang mereka impikan pasti berhasil. Mereka ini benar-benar maju dengan penuh keyakinan. Penghambat orang pintar untuk maju adalah keraguan. Mereka ragu, takut gagal. Orang pintar punya banyak informasi, terlalu banyak pikir, dan ragu-ragu. Saran saya, kamu itu harus pede, yakin sama diri sendiri, baik kamu itu bodoh atau pintar. Gini ya, namanya kamu itu berjuang buat mewujudkan mimpi kamu. Jadi tugasmu ya maju aja, lakuin aja, ngapain mikir gagal. Apapun hasilnya, itu baik kok buat kamu. Yang keempat, berani memulai. Banyak orang pintar pada umumnya yang ragu buat memulai hal yang sudah mereka rencanakan karena banyak mikir. Penyebabnya banyak, tapi intinya mereka ragu sama diri sendiri. Saya punya quote yang bagus. Rencana yang baik itu adalah rencana yang dijalankan. Jadi kalau kamu udah punya rencana yang susun rapi, kamu sudah memikirkan segalanya, dan kamu yakin itu berhasil, cepat eksekusi rencana itu. Jangan ditunda-tunda lagi, karena jika kamu tunda, kamu pasti akan ragu saat rencana kamu yang kamu buat itu. Nggak perlu takut gagal, yang penting mulai aja dulu. Pikirkan rencananya, susun rencananya, dan eksekusi. Tanamkan itu supaya kamu bisa fokus pada perjuanganmu dan dijauhkan dari keraguan. Yang kelima, pantang menyerah. Ini alasan kuatnya kenapa orang yang kecerdasannya biasa aja bisa lebih sukses, karena mentalnya kuat. Orang yang pintar biasanya lebih memilih untuk melakukan hal lain ketika gagal, ketimbang memperbaiki kesalahan mereka dari kegagalan sebelumnya, yang pada akhirnya mereka cuma jadi kutu loncat aja. Gagal yang ini, coba yang lain, padahal baru sekali nyoba udah menyerah. Jika kamu udah menetapkan tujuan, fokus ke sana, dedikasikan semuanya yang kamu punya ke sana, komitmen dan konsisten. Seandainya gagal, tetap coba lagi. Jika gagal, coba lagi. Selalu evaluasi semua kesalahan apa yang kamu lakukan. Kenapa kamu bisa gagal dan perbaiki kesalahan itu. Jangan sampai pada saat kamu gagal malah kamu tinggalin dan cari yang lain. Itu beberapa alasan kenapa orang bodoh bisa lebih sukses dari orang pintar. Simpulannya, bodoh dan pintar itu tergantung orangnya. Jangan takut gagal, jangan menyerah, dan komitmenlah sama tujuan hidupmu.